Salam olahraga para prajurit dimanapun berada. Kali ini kami akan memperagakan tutorial ataupun teknik-teknik pengenalan maupun program latihan otot yang digunakan dengan alat impuls ini, mulai dari program latihan otot back atau punggung, kemudian shoulder atau bahu, chest atau dada, kemudian leg, kaki, abdominal atau perut, selanjutnya otot kecil, bicep dengan tricep. Di sini nanti akan kami peragakan bagaimana cara ataupun teknik pelatihan penguatan otot dan pembentukan otot dengan menggunakan alat ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan teknik-teknik atau peragaan yang akan dilaksanakan oleh peraga berikut ini. Yang pertama di sini kita akan melaksanakan program latihan otot back ataupun punggung. Yang pertama akan kita laksanakan di sini adalah gerakan yang dinamakan lat pull down. Nama alatnya lat pull down. Untuk teknik latihan ataupun gerakan dasarnya seperti ini. Ambil posisi duduk, kemudian kedua kaki berada di bawah jok tahanan ini. Pegang erat bar, posisi pinggang dikunci, punggung sedikit rebah ke belakang. Persiapan, tarik napas pada saat menarik, buang. Pada saat negatif tarik napas, buang. Ya, dilaksanakan repetisi pertama, satu set pertama sebanyak 15 repetisi ataupun 15 kali. Cukup. Tarik napas, buang. Pada saat negatif tarik napas, pada saat kontraksi buang napas. Untuk beban ringan, set pertama bisa dilaksanakan 15 repetisi ataupun 20 repetisi. Kemudian untuk set selanjutnya bisa tambah beban, tapi untuk repetisi bisa berkurang, tidak masalah. Bisa dilaksanakan 3 set setiap satu gerakan. Cukup. Untuk gerakan yang kedua masih program otot back, masih menggunakan alat yang sama, lat pull down, yaitu overhand atau belakang. Lat pull down tapi nariknya ke belakang. Ya, persiapan, tarik, buang napas. Dilaksanakan sebanyak 15 ataupun 20 repetisi pada saat beban ringan. Kemudian untuk set berikutnya beban bisa ditambah, repetisi bisa berkurang. Tarik napas, buang. Cukup. Nah, koreksi lebih baik. Ya, untuk gerakan yang kedua masih program latihan otot back. Ini tarikannya ke belakang atau overhand rear lat pull down. Posisi tangan pada saat gerakan awal adalah memegang bar lebar. Kemudian pada saat menarik, kepala tunduk, tarik kontraksi otot back belakang. Ya, naik, tarik napas, buang. Pinggang tetap dikunci, badan agak sedikit condong ke depan. Seperti itu. Untuk gerakan ataupun teknik yang ketiga, menggunakan alat yang sama, program otot back, yaitu pegangan depan. Untuk teknik pegangan, kedua lengan dibalik mencengkram bar, tidak terlalu lebar, tidak pula terlalu sempit, pegangan selebar bahu. Posisi badan, pinggang dikunci, dada sedikit rebah ke belakang. Kemudian pada saat kontraksi tarik, bar ditarik ke depan dada. Kemudian negatif, tarik napas, buang. Repetisi sama bisa dilaksanakan 15 ataupun 20 kali pada saat beban ringan. Kemudian set sama dilaksanakan 3 set. Jadi 15 kali 3 kalau dilaksanakan 3 set. Cukup. Jadi rekan-rekan, pada prinsipnya pada teknik pernapasan di sini setiap latihan beban, pada saat beban terberat itulah napas dibuang. Tekniknya seperti itu. Jadi kalau teknik ataupun latihan yang dilaksanakan yang bersifat mendorong, berarti pada saat mendorong beban itu buang napas. Kemudian kalau teknik latihan yang bersifat menarik, pada saat menarik beban itulah kita harus buang napas. Jadi di sini jangan sampai kebalik-balik. Pada saat beban terberat, intinya prinsipnya pada saat beban terberat itulah kita harus membuang napas. Rekan-rekan, untuk gerakan yang selanjutnya masih program otot back, gerakan yang keempat menggunakan alat yang berbeda. Ini alat terbaru dari lat pull down mesin. Pegangannya juga barnya beda. Kemudian tekanan di ototnya juga perkenaan beda. Untuk teknik seperti ini,
Kemudian namanya masih sama, gerakannya lat pull down. Lat pull down menggunakan mesin. Sikap awal, kedua lengan mencengkram bar ataupun pegangan yang ada di atas. Untuk pegangan bisa dicengkram seperti ini, bisa seperti ini, tapi lebih enak tepatnya seperti ini, sehingga perkenan pada otot back ataupun sayap samping lebih mengena. Ada persiapan, ya, tarik. Pada saat menarik, buang napas. Ya, pas langsung. Tarik. Cukup repetisi sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya. 15-20 pada saat beban ringan. Cukup. Untuk gerakan yang kedua, menggunakan alat yang sama, yaitu pegangan close grip bagian dalam. Untuk perkenaan di otot back juga berbeda, lebih dominan ke sayap bagian samping. Untuk pegangan, mencengkram grip ataupun stang bagian dalam. Kemudian pada saat persiapan, pinggang dikunci, badan sedikit terbang ke belakang, kontraksi, ya. Tarik, buang napas. Pada saat menarik, buang napas, dilaksanakan secara kontinu sebanyak 15 ataupun 20 repetisi pada saat beban ringan. Dilaksanakan 3 set, jadi 3 kali 15. Cukup. Baik, untuk gerakan berikutnya ataupun teknik berikutnya masih program latihan otot sayap ataupun back. Di sini menggunakan lat pull down. Gerakan atau teknik yang digunakan adalah rowing mesin. Tekniknya akan diperagakan seperti ini. Kedua lengan memegang stang ataupun grip. Kemudian kaki menahan pada tahanan ataupun jok yang ada di sini. Telapak kaki menginjak sebagai tumpuan, menginjak kepada stang yang ada di bawah. Posisi pinggang dikunci, kemudian punggung sedikit terbang ke belakang. Pada saat kontraksi, persiapan, tarik. Ya, yang menarik adalah otot back, pinggang dikunci. Yang menarik adalah otot back. Power berada di punggung, bukan di tangan. Dilaksanakan secara kontinu repetisi 15 ataupun 20 kali. Kali 3. Cukup. Program latihan back selanjutnya yaitu rowing mesin menggunakan alat yang berbeda. Ini alat terbaru untuk program latihan back. Perkenaannya lebih efektif di bagian otot punggung. Untuk setting alatnya seperti ini. Tarik agak maju ke depan sehingga dada betul-betul menempel dan menahan di alat. Kita peragakan bagaimana teknik untuk latihan alat ini. Dada nahan mengunci pada tumpuan ataupun jok yang berada di depan. Kemudian kaki menginjak stang yang ada di belakang. Pegang kedua grip yang ada di sisi kiri maupun kanan. Pinggang dikunci. Pada saat kontraksi, yang menarik adalah otot punggung. Power bukan berada di otot tangan. Fokus, kunci otot punggung. Ya, tarik. Pada saat menarik, buang napas. Tarik. Pas, tarik. Dilaksanakan secara kontinu 15 ataupun 20 repetisi pada saat beban paling ringan. Teknik pelaksanaan sama dilaksanakan 3 set kali 15. Cukup. Untuk program latihan back selanjutnya, ini dinamakan one arm dumbbell row. Teknik gerakannya seperti ini. Satu kaki bertumpu di bench, kemudian tangan yang kiri memegang sisi dalam bagian daripada bench. Pegangan tangan kanan beban tergantung lemas. Kaki kanan dibuka lebar. Untuk teknik pelaksanaan ataupun teknik gerakan dilaksanakan seperti ini. Pada saat kontraksi, tarik. Yang menarik adalah otot sayap, tidak memakai ayunan. Dilaksanakan secara kontinu 15 ataupun 20 kali pada saat beban teringat. Turun, tarik. Ya, cukup. Selanjutnya di sini akan saya jelaskan teknik latihan ataupun gerakan yang biasanya dilaksanakan salah. Rata-rata dilaksanakan seperti ini. Perhatikan contoh. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak kena sasaran. Mengayun yang angkat badan. Tidak boleh dilaksanakan seperti itu. Yang pertama tidak kena ke otot, kemudian itu juga bisa rawan buat cedera di punggung ataupun pinggang. Cukup. Latihan ataupun gerakan terakhir dari teknik latihan ataupun program otot back di sini yaitu
deadlift training ataupun deadlift. Kita menggunakan alat Smith machine. Biasanya yang digunakan alat adalah manual, tapi di sini kita gunakan alat Smith machine. Untuk teknik pelaksanaan akan diperagakan seperti berikut ini. Untuk persiapan, kedua lengan mencengkram kuat bar yang ada di Smith machine. Kaki dibuka selebar bahu, tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit. Pinggang dikunci, tekuk sedikit. Persiapan dari bawah. Pada saat yang menarik adalah otot pinggang ataupun back bagian bawah, lower back. Ya, seperti ini. Tarik napas, buang. Tegak, tarik napas, buang. Nah, tarik napas, buang. Harus diingat, yang dikunci adalah otot pinggang karena ini sangat rawan cedera apalagi pada saat beban berat untuk latihan deadlift ini. Ya, ulangi sekali lagi. Tarik, buang napas. Ya, seperti itu. Cukup. Nah, oke, di sini akan diperagakan bagaimana teknik ataupun gerakan yang harus dihindari dan tidak boleh dilaksanakan karena bisa cedera ataupun rawan cedera pada bagian pinggang. Contohnya seperti ini, punggungnya membungkuk, kemudian tarik. Yang menarik adalah punggung bukan pinggang, tidak dikunci. Nah, seperti ini gerakan yang harus dihindari oleh rekan-rekan prajurit sekalian. Cukup. Rekan-rekan, di sini kita akan memperagakan program latihan untuk otot chest ataupun dada. Gerakan yang pertama akan dilaksanakan yaitu namanya flat bench press ataupun bench press datar dengan menggunakan alat Smith machine. Untuk persiapan berada terlentang ataupun tidur di atas bench ataupun bangku. Posisi pegangan, kedua tangan mencengkram bar yang untuk batasnya ada garis ataupun lingkaran di grip ataupun di bar ini. Persiapan seperti ini. Untuk kontraksi, persiapan bar diputar dari Smith machine, turun. Pada saat turun, tarik napas, kemudian dorong, buang napas, turun, tarik napas, dorong, buang, turun sekali lagi. Posisi turun, bar berada di tengah dada karena untuk perkenaan di otot dada bagian tengah. Cukup. Dilaksanakan secara kontinu 15 ataupun 20 repetisi pada saat beban ringan. Untuk set dilaksanakan sama 3 set, 3 kali 15. Kemudian di sini akan diperagakan bagaimana teknik ataupun gerakan yang tidak boleh dilaksanakan pada saat latihan flat bench press. Perhatikan gerakannya seperti ini. Pada saat turun, tangan seperti ini, tidak boleh terlalu ke dalam, kemudian turunnya setengah, naik juga setengah. Ini tidak efektif dilaksanakan, kemudian bisa cedera juga di otot bagian sikut ataupun lengan. Cukup. Biasanya ada yang suka tangan ini. Rekan-rekan, selanjutnya masih latihan otot chest ataupun dada. Nama gerakannya adalah incline bench press, masih menggunakan Smith machine. Untuk posisi bench ataupun bangku tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu tinggi, karena terlalu tinggi nanti perkenaan dominan lebih kena ke otot deltoid bagian depan ataupun bahu. Tekniknya seperti ini. Kemudian untuk perkenaan daripada latihan ini adalah otot dada bagian atas ataupun upper chest. Pada saat kontraksi, teknik pelaksanaan akan diperagakan. Bar diputar, kedua tangan mencengkram bar, batas adalah ada lingkaran pada bagian bar ini. Pada saat turun, tarik nafas, turun berada di dekat bahu. Yuk kontraksi, dorong, buang napas, tekanan adalah dada bagian atas ataupun upper chest. Turun, tarik napas, dorong, buang. Sekali lagi, tarik napas, buang. Dilaksanakan secara kontinu. Pada saat menyimpan, putar bar, simpan pada alat ataupun yang sudah tersedia di Smith machine ini. Perlu diperhatikan juga teknik ataupun gerakan yang harus dihindari pada saat melakukan latihan incline. Perhatikan seperti ini, karena ini akan bisa menyebabkan cedera dan tidak efektif pada sasaran yang akan dilatih. Persiapan, turun. Nah, pada saat turun, tangan terlalu masuk ke dalam, kemudian jatuhnya bar berada di tengah. Ini tidak kena di
upper chest. Dorong, dorong, tidak terlalu full, bisa setengah. Nah, ini tidak boleh dilaksanakan ya. Cukup. Masih latihan otot dada menggunakan Smith machine. Yang akan dilatih di sini adalah dada bagian bawah ataupun lower chest. Teknik latihan yang digunakan adalah decline bench press. Posisi bench ataupun bangku turun. Kemudian kaki berada pada jok yang posisinya ada di atas ini. Kemudian kaki dikaitkan untuk menahan beban tubuh dan beban alat. Pada saat ada aba-aba persiapan, ya, diputar, kedua bar diputar, kemudian turun. Posisi bar turun berada di bawah bagian dada. Dorong. Yang mendorong adalah dada bagian bawah dan bagian samping. Ya, turun. Tarik nafas, dorong, buang. Dilaksanakan secara kontinu 15 repetisi ataupun 20 repetisi pada saat beban ringan. Selesai, bar disimpan pada Smith machine kembali. Cukup. Berikutnya, gerakan ataupun teknik yang harus dihindari pada saat melaksanakan latihan decline bench press, yaitu posisi bar pada saat turun tidak berada di bawah dada. Contohnya seperti ini. Tarik. Nah, turunnya berada di tengah ataupun berada di atas. Dorong. Ya. Tidak maksimal pada saat mendorong. Nah, cukup. Itu teknik yang harus dihindari pada saat melaksanakan latihan decline bench press, yaitu posisi bar pada saat turun tidak berada di bawah lower chest atau dada bawah. Biasanya suka ada yang turun di tengah ataupun di dada bagian atas. Terima kasih. Rekan-rekan, masih program latihan otot dada ataupun chest. Di sini alat yang kita gunakan adalah multi press. Alat multi press ini bisa digunakan untuk exercise ataupun latihan otot bahu, bisa juga untuk dada. Tapi karena ini program dada, kita setting untuk latihan program dada. Untuk posisi stang ataupun pegangan diturunkan full sampai ke bawah. Kemudian posisi bench ataupun jok agak diturunkan lurus. Ini untuk flat bench press. Tapi kalau untuk incline kita tarik sedikit, angkat ke atas sedikit. Ini untuk incline. Tapi untuk flat kita turunkan full sampai bawah. Untuk teknik ataupun gerakan latihan akan kita peragakan. Ya. Oke. Pegangan berada di stang bagian atas ataupun bagian pertama. Persiapan. Posisi pinggang dikunci, dada digusungkan datar, punggung dikunci, cengkram kuat. Pada saat kontraksi, dorong. Dorong menggunakan otot bagian dada. Turun. Turun, buka lengan ke samping, dorong. Buang. Dilaksanakan secara kontinu. 15 ataupun 20 repetisi pada saat beban ringan. Dan rekan-rekan prajurit, untuk latihan ataupun exercise selanjutnya program otot dada yaitu menggunakan alat manual yaitu dumbbell. Kita di sini menggunakan bench dan sini bisa digunakan flat ataupun naik incline. Kita di sini menggunakan incline dumbbell press. Ya, kita peragakan bagaimana tekniknya. Badan berada di atas bench, kemudian kedua tangan mencengkram kuat dua dumbbell di sisi kiri maupun kanan badan. Pada saat kontraksi, dumbbell didorong ke atas lurus, buang napas, turun, sikut dibuka ke bawah, dorong, lurus, turun, tarik napas, dorong, buang napas, cukup. Kemudian perlu diperhatikan juga teknik untuk latihan dumbbell press ini, keseimbangan sangat diperlukan. Karena itu, gerakan yang harus dihindari pada saat melatih dumbbell press ini adalah pada saat mendorong. Biasanya rata-rata tidak seimbang antara kiri dan kanan. Kemudian turunnya kadang terlalu ke bawah. Nah, seperti ini. Itu tidak boleh dilaksanakan. Posisi sikutnya terlalu ke dalam, tidak dibuka pada saat turun. Jadi, itu gerakan yang harus dihindari pada saat kita melaksanakan latihan dumbbell press. Cukup. Ya, yang selanjutnya dari program latihan otot dada
di sini masih menggunakan dumbbell. Untuk posisi flat ataupun bench adalah datar. Di sini peragakan yaitu dumbbell press ataupun dumbbell flies. Agak maju sedikit. Sasaran ataupun tujuan otot yang dilatih adalah dada bagian samping supaya kebuka lebih lebar, kemudian dada bagian tengah juga dapat. Posisi seperti ini, terlentang, pinggang dikunci, kuda-kuda, kedua kaki lebar bahu. Persiapan pada saat kontraksi, tarik, tidak sampai ketemu, membentuk segitiga untuk kontraksinya. Tarik nafas, buang, tarik, buang, cukup. Dilaksanakan secara kontinu. Dalam gerakan dumbbell flies ini juga banyak kesalahan yang dilakukan oleh biasanya yang melaksanakan latihan. Kebanyakan kesalahan dilakukan pada saat kontraksi seperti ini. Ya, naik, turun, sikut terlalu menekuk, tidak dibuka ke bawah. Ya. Nah, seperti itu gerakan yang harus dihindari pada saat melaksanakan latihan dumbbell flies, karena sasaran ataupun tujuan yang dicapai untuk melatih otot dada tidak bisa tercapai, kemudian bisa menyebabkan cedera pada bagian sendi ataupun bahu. Rekan-rekan prajurit, selanjutnya masih latihan otot dada ataupun chest. Di sini kita menggunakan alat cable crossover multi. Ini bisa digunakan untuk berbagai macam latihan. Tapi yang akan kita peragakan di sini adalah latihan untuk dada bagian samping dan dada bagian bawah. Nama tekniknya ataupun gerakannya adalah cable crossover. Untuk tekniknya dilaksanakan seperti ini, peragakan. Kedua tangan mencengkram stang yang ada di kiri kanan alat. Kemudian posisi sikut ditekuk sedikit, pegangan menghadap ke dalam. Yang menarik ataupun kontraksi adalah otot dada bagian samping dan bawah. Persiapan, ya, kontraksi, dorong, buang napas, didorong ke bawah. Ya, bagus. Dorong, buang napas, tarik, dilaksanakan secara kontinu. Cukup. Dalam teknik latihan cable crossover ini juga banyak orang yang melakukan kesalahan. Biasanya dilakukan seperti ini. Jadi hal ini harus dihindari pada saat teknik cable crossover atau melaksanakan latihan cable crossover ini. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, menariknya terlalu ke depan. Kemudian pada saat naik terlalu tinggi. Ini bahaya, bisa cedera kena bahu. Coba dilaksanakan. Ya, tarik. Ya, seperti itu tidak boleh dilaksanakan pada saat melaksanakan kegiatan latihan cable crossover. Yang selanjutnya masih latihan otot dada. Program yang akan dilaksanakan yaitu untuk melatih otot dada bagian dalam atau inner chest. Kita di sini menggunakan alat fake deck ataupun butterfly. Teknik yang akan dilaksanakan akan diperagakan. Kedua tangan mencengkram stang yang berada di kiri kanan alat. Kemudian posisi duduk rileks berada di atas jok. Kaki kuda-kuda sebahu untuk tumpuan. Kemudian pinggang dikunci, dikasih jarak antara pinggang dengan jok bagian belakang. Dada dikunci. Pada saat kontraksi, tarik nafas, dorong, tangan lurus, kemudian buang nafas, tarik nafas, dada dibuka, dorong. Yang mendorong adalah dada bagian tengah. Cukup. Gerakan yang harus dihindari pada saat melaksanakan latihan fake deck ataupun butterfly adalah pada saat latihan posisi tubuh ataupun punggung ikut mendorong pada saat kontraksi. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, ini bisa cedera pada bagian punggung, tapi kontraksi bagian dada tidak kena sama sekali. Kemudian buka. Sikutnya pada saat mendorong terlalu menekuk. Ya, nah, seperti ini. Ini adalah gerakan yang harus dihindari pada saat melaksanakan latihan butterfly untuk dada bagian bawah. Teknik yang terakhir ataupun gerakan yang terakhir dari latihan otot dada di sini yaitu pullover. Di sini akan diperagakan bagaimana teknik melaksanakan latihan pullover yang betul dan sempurna. Untuk yang beban yang digunakan adalah dumbbell. Bisa dari beban ringan terlebih dahulu untuk kesempurnaan gerakan. Persiapan, dumbbell dipegang secara bersilangan pada bagian bar. Kemudian tidur
di atas bangku ataupun bench, pinggang dikasih rongga, dikunci. Kaki bertumpu di kiri kanan bench sebagai kuda-kuda tumpuan. Pada saat kontraksi, turun lurus sejajar dengan bahu, kemudian naik, tarik lurus sejajar dengan dada. Demikian untuk pullover. Sasaran adalah otot dada secara keseluruhan, sehingga pada saat kontraksi ataupun pada saat dilaksanakan, dada itu benar-benar membentuk bulat. Ya. Di sini akan dipraktekkan bagaimana teknik dari melakukan latihan pullover ini yang harus dihindari, teknik ataupun gerakan yang harus dihindari, kesalahan pada saat melaksanakan latihan pullover. Contoh seperti ini, pada saat turun sikutnya ditekuk, kemudian turunnya seperti ini. Pada saat naik diturunin ke dada bagian bawah. Ini tidak mengena ke sasaran sama sekali, karena tujuannya adalah untuk membentuk otot dada supaya lebih bulat. Coba ulangi sekali lagi. Turun, tekuk, naik, turun ke dada. Biasanya rata-rata kebanyakan orang melaksanakan latihan pullover tekniknya seperti itu. Terima kasih. Ya, rekan-rekan prajurit dimanapun rekan-rekan sekalian berada, di sini kita akan memperagakan bagaimana teknik ataupun program latihan otot bahu ataupun shoulder. Alat yang digunakan adalah Smith machine. Gerakan yang pertama dilaksanakan adalah military press ataupun barbell press. Sasaran yang dituju ataupun otot yang dituju untuk latihan dari barbell press ini adalah deltoid ataupun bahu bagian depan. Tekniknya seperti ini, kedua tangan mencengkram bar, kemudian posisi berada di garis yang sudah ada di bar. Pada saat kontraksi, turun berada di bawah dagu ataupun dekat ke leher. Posisi sikut tidak terlalu keluar, agak menjorok ke dalam. Pada saat dorong, buang napas lurus. Yang mendorong ataupun kontraksi adalah otot deltoid bagian depan. Cukup. Pada saat melaksanakan latihan otot bahu ataupun dinamakan barbell press ini, banyak kesalahan ataupun rata-rata dilaksanakan kesalahan seperti ini. Pegangan biasanya terlalu sempit, kemudian pada saat turun, sikut turun terlalu keluar. Ini bisa cedera pada bagian sikut, kemudian dorong tidak terlalu lurus. Itu kesalahan yang biasanya banyak dilaksanakan. Cukup. Yang selanjutnya dari latihan shoulder ataupun bahu di sini kita menggunakan alat multi press. Teknik latihan yang dilaksanakan adalah shoulder press machine. Untuk posisi duduk menyandar pada bangku, kemudian pinggang dikasih rongga ataupun celah, dikunci. Pegangan berada di stang bagian depan pertama. Pada saat persiapan, dorong lurus. Yang mendorong adalah otot deltoid bagian depan. Turun, dorong. Dilaksanakan secara kontinu, 1 set 15 ataupun 20 repetisi pada saat beban ringan. Cukup. Masih pada program latihan shoulder ataupun bahu. Di sini adalah latihannya dumbbell press. Kita menggunakan dudukan bangku yang ada sandarannya. Tekniknya seperti ini. Kedua tangan memegang dumbbell di kanan. Pada saat kontraksi, dorong lurus menggunakan deltoid bagian depan. Turun, kedua dumbbell berada di samping kiri kanan bahu. Dorong, buang napas, turun, tarik napas, dorong, lurus. Dilaksanakan secara kontinu 15 ataupun 20 repetisi. Cukup. Untuk latihan shoulder berikutnya, kita laksanakan latihan side lateral raise. Teknik pelaksanaan kita menggunakan bangku yang ada dudukannya. Teknik latihan side lateral raise ini bisa dilaksanakan berdiri, bisa juga sambil duduk. Ini untuk safety ataupun keamanan. Tekniknya seperti ini, duduk di bangku, kemudian kaki menginjak pedal yang ada di bawah, tangan tergantung lemas. Pada saat kontraksi, angkat. Yang mengangkat adalah otot deltoid. Lurus, ya turun, naik. Seperti ini. Jadi sasaran betul-betul kena di deltoid bagian depan, belakang, dan secara keseluruhan. Dilaksanakan secara kontinu, beban ringan 15 repetisi, 3 set kali 15. Ya.
Gerakan yang harus dihindari pada saat melaksanakan latihan side lateral raise, contohnya adalah seperti ini. Pada saat pelaksanaan, angkat, si beban lebih tinggi daripada sikut, kemudian posisi sikut terlalu menepuk, turun. Salah satunya yang harus dihindari adalah seperti itu. Latihan shoulder yang selanjutnya adalah front lateral raise ataupun ke depan. Sasaran ataupun target otot yang dilatih adalah masih sama otot deltoid bagian depan. Teknik yang dilaksanakan seperti ini. Kedua tangan berada di samping kiri kanan badan, memegang dumbbell. Posisi dumbbell lurus menghadap ke depan. Pada saat kontraksi, tarik. Tarik lurus sejajar dengan bahu ke depan. Turun. Tarik. Cukup. Teknik ini juga bisa dilaksanakan dengan merubah posisi lurus seperti ini untuk sasaran otot yang berbeda. Pada saat kontraksi, naik, lurus, turun. Yuk. Cukup. Bisa juga dengan teknik seperti itu. Terima kasih. Untuk program latihan shoulder yang berikutnya adalah rear pectoral ataupun deltoid bagian belakang. Rear deltoid. Sasaran adalah otot bahu bagian belakang ini. Alat yang digunakan adalah mesin butterfly ini ataupun pectoral fly. Untuk teknik pelaksanaan, kedua tangan memegang stang kiri kanan badan menghadap ke belakang. Kemudian pinggul mundur ke belakang sedikit, kunci dada, menahan pada jok. Pada saat kontraksi, ya, dari depan ke bawah, persiapan. Ya. Yang menarik adalah otot bahu bagian belakang ini. Tarik nafas pada saat negatif, buang nafas pada saat beban berat ataupun pada saat kontraksi. Dilaksanakan 15 repetisi ataupun 20 pada saat beban ringan, dilaksanakan sebanyak 3 set. Ataupun gerakan yang harus dihindari pada saat melakukan gerakan pectoral fly ataupun rear deltoid ini adalah kebanyakan melaksanakan gerakan seperti ini. Sikutnya terlalu ditekuk, tarik. Nah, sehingga sasaran otot deltoid bagian belakang tidak kena sama sekali karena posisi tangan harus lurus, tidak ditekuk seperti ini. Masih pada program latihan otot shoulder ataupun bahu. Mesin ataupun alat yang dipakai di sini adalah shoulder press. Shoulder press ini adalah penemuan terbaru ataupun resolusi terbaru, sehingga perkenaan pada saat latihan otot bahunya pun berbeda karena pegangan dan posisinya berbeda. Tekanannya dan kontraksinya juga lebih mengena ke otot deltoid depan dan atas, ya. Laksanakan. Pada saat mendorong, lurus, pegangan berada di samping kiri kanan badan. Turun. Turun posisi sikut, turun ke bawah, kemudian beban tidak menyentuh. Dorong. Laksanakan secara kontinu pada saat dorong, buang napas. Turun. Teknik ini juga bisa dilaksanakan dengan menggunakan dua posisi untuk perkenaan yang berbeda. Bisa pegangan dalam. Nah, untuk pegangan dalam lebih dominan ke deltoid depan dan mengena bagian bawah ini untuk lebih mendetail pada otot deltoid. Teknik pelaksanaan, dorong, buang napas, turun. Pada saat turun, sikut rapat, dorong, buang napas, turun. Pertahankan posisi sikut seperti ini. Cukup. Untuk latihan shoulder berikutnya adalah yang dilatih adalah otot bagian trapezius ataupun bahu bagian atas. Teknik ataupun gerakan yang dilakukan di sini namanya adalah dumbbell shrug, yaitu menggunakan dumbbell. Posisi yang akan dilaksanakan ataupun gerakan yang dilaksanakan tekniknya seperti ini. Kedua kaki dibuka selebar bahu, kemudian tangan tergantung lemas memegang dumbbell. Posisi dumbbell agak membentuk sudut segitiga. Posisi kepala agak tunduk sedikit, sehingga pada saat kontraksi posisi shoulder ataupun trapezius ini benar-benar keangkat maksimal. Persiapan, naik. Yang diangkat adalah trapezius, yang mengangkat adalah bahu ini, bukan tangan. Turun, kontraksi. Ya, yang mengangkat adalah otot trapezius. Pada saat mengangkat, buang napas, tarik napas, buang. Posisi pinggang dikunci, cukup. Untuk repetisinya, beban ringan bisa dengan repetisi maksimal. Repetisi maksimal bisa 20, 25, tidak terbatas. Tapi pada saat beban berat, repetisi pasti agak berkurang. Pokoknya repetisi paling sedikit adalah 6 pada saat beban terberat. Cukup.
Ya, di sini juga akan diperagakan kebanyakan orang pada saat melaksanakan latihan dumbbell shrug ini. Kebanyakan pada saat melaksanakan kontraksi, si bahunya diputar. Contohnya seperti ini. Nah, itu gerakan yang harus dihindari. Karena ini gerakan yang salah, kemudian bisa menyebabkan cedera juga pada otot bahu. Contoh sekali lagi, diangkat, diputar. Itu tidak benar sama sekali. Untuk latihan otot shoulder berikutnya, menggunakan barbel. Tadi kita menggunakan dumbbell, yaitu dumbbell shrug. Di sini kita akan peragakan dengan menggunakan Smith machine, yaitu barbell shrug. Sasaran otot sama otot trapezius. Karena dengan menggunakan barbel ini, kita bisa lebih maksimal dengan bebannya, bisa lebih berat lagi. Posisi kaki sejajar dengan bahu, dibuka, kemudian tangan juga sejajar dengan bahu pegangan, cengkram erat, pinggang dikunci untuk menghindari cedera. Kepala agak tunduk sedikit. Pada saat kontraksi, yang ngangkat adalah bahu. Ya, kontraksi. Angkat bahu semaksimal mungkin. Tahan di atas 2 detik, turun. Lurus, usahakan siku tetap dikunci. Tidak boleh menekuk. Angkat. 1, 2, turun. Angkat. Ya, 1, 2, cukup. Seperti itu. Program latihan shoulder selanjutnya adalah menggunakan lateral raise machine. Selain kita menggunakan dumbbell, di sini kita menggunakan alat terbaru, yaitu lateral raise machine. Tekniknya adalah seperti ini. Tangan memegang stang ataupun bar yang ada di samping kiri kanan. Kemudian pada saat kontraksi, tarik. Yang mengangkat adalah sikut. Posisi sikut lebih tinggi daripada bahu. Turun, tarik napas, naik, buang napas, dilaksanakan secara terus-menerus. Pada saat negatif, pelan, naik. Ya, cukup. Ya rekan-rekan, kali ini kita melaksanakan program latihan otot kaki ataupun leg. Di sini kita melaksanakan latihan otot kaki dengan menggunakan Smith machine. Teknik latihan yang dilaksanakan adalah squat. Tekniknya adalah seperti ini. Bar berada di atas punggung, kemudian bar diputar, cengkram dengan kuat. Posisi kaki tidak terlalu lebar, tidak terlalu lurus, berada sejajar dengan bahu. Kemudian tumit agak menekuk ke dalam, dan ujung kaki dibuka keluar. Persiapan pada saat kontraksi, turun, tarik pinggul ke belakang sampai turun ke bawah, kunci pinggangnya, naik, dorong, buang napas. Ya, turun, sampai ke bawah, kemudian naik. Yang kontraksi paha dengan pinggul, sekali lagi, turun, kunci pinggangnya, naik, tegak, seperti itu. Squat training ini juga bisa kita variasikan untuk perkenaan otot yang berbeda. Ini kena di hamstring dengan pinggul ataupun glutes. Tekniknya itu dengan membuka kaki selebar mungkin sampai mentok. Untuk bar sama berada di punggung. Pada saat turun maksimal, naik, pinggul dorong ke depan. Ini namanya sumo squat ataupun wide squat. Ini squat lebar, turun. Yang kontraksi naik adalah otot pinggul dan otot paha bagian depan dan belakang. Ya rekan-rekan, dalam latihan squat ini, kalau posisinya tidak benar, sangat fatal kesalahannya karena akan rawan cedera di pinggang dan punggung. Salah satu kesalahan dalam melaksanakan latihan squat ini adalah contohnya seperti ini. Turun, pada saat turun adalah punggungnya yang bongkok, badannya membungkuk, tidak dikunci tegak lurus. Kemudian pinggang ditarik ke belakang dan turunnya tidak maksimal ke bawah, naik. Nah, seperti itu adalah teknik ataupun gerakan yang salah pada saat melaksanakan latihan squat. Karena rata-rata kebanyakan biasanya kalau tidak menguasai latihan squat, melaksanakan latihan seperti itu. Itu yang harus dihindari, jangan sampai melaksanakan latihan squat tanpa pembimbing ataupun tanpa instruktur karena bisa berbahaya. Terima kasih. Masih melaksanakan program latihan otot kaki ataupun paha. Alatnya adalah leg extension. Otot yang dilatih ataupun yang akan dituju adalah otot paha bagian depan atau quad tricep. Tekniknya adalah seperti ini, duduk pada bangku ataupun alat yang sudah disediakan. Kedua kaki berada di jok bawah sebagai alat untuk kontraksi. Pada saat persiapan kontraksi, yang naik ataupun yang menarik adalah paha bagian depan, kiri kanan atau quadricep. Angkat sampai
selurus mungkin. Turun, tarik nafas, pada saat naik, buang nafas. Untuk repetisi beban ringan maksimal 15 ataupun bisa lebih, kemudian set sama dilaksanakan 3 set. Yang berikutnya, dari program latihan otot kaki ataupun leg, kita menggunakan alat leg press. Teknik yang akan dilaksanakan adalah seperti ini. Posisi duduk rileks berada di jok yang ada pada alat, kemudian tangan mencengkram stang yang berada di kiri kanan badan sebagai penyeimbang pada saat beban berat, juga sebagai alat bantu pada saat kita melaksanakan beban maksimal. Posisi kaki berada di pedal, tidak terlalu lebar, tidak juga terlalu sempit. Pada saat kontraksi, dorong, sikut, ulangi, lutut tidak sampai lurus, tahan sedikit, kemudian turun, tarik napas sampai maksimal, dorong, buang napas, lutut ditahan, tidak sampai lurus, tarik, tarik napas, pull, yuk, dorong, seperti itu. Ya, dilaksanakan secara kontinu, beban ringan, repetisi maksimal 15 ataupun lebih, kemudian set sama dilaksanakan 3 set ataupun bisa lebih, cukup. Program yang akan kita laksanakan di sini adalah program latihan otot kecil ataupun otot tangan, biasa dibilang arm. Yang pertama kita laksanakan adalah latihan otot tricep bagian bawah. Gerakan yang dilaksanakan adalah namanya tricep reverse push down. Sasaran adalah otot tricep bagian bawah. Tekniknya adalah seperti ini. Pada saat pelaksanaan, kedua kaki berdiri sejajar bahu, kemudian tangan dikunci di samping kiri kanan badan. Pegangan berada di bar. Pada saat kontraksi, siapkan, tangan didorong ke bawah sampai lurus. Yang kontraksi adalah otot tricep. Naik, naik sejajar dengan dada, dorong, buang napas. Dilaksanakan secara kontinu, beban ringan sama, repetisi maksimal. Pada saat beban berat minimal 6 repetisi, dilaksanakan 3 set, cukup. Oke, selanjutnya untuk latihan otot tricep, sasarannya adalah otot tricep bagian depan ataupun samping. Teknik latihan yang dilaksanakan ini adalah tricep push down. Kalau tadi posisi tangan berada di bawah, sekarang posisi tangan berada di atas. Teknik pelaksanaan seperti ini. Kedua tangan dikunci, sikut kunci di samping kiri kanan badan. Kemudian kaki sejajar dengan bahu. Sikap awal, start, berada dari depan badan. Badan condong sedikit ke depan. Pada saat kontraksi, dorong, buang napas. Yang mendorong adalah tricep. Tarik napas, dorong, buang napas. Dilaksanakan secara kontinu, repetisi beban ringan semaksimal mungkin. Kemudian pada saat beban berat, minimal repetisi adalah 6. Dilaksanakan 3 set atau lebih, cukup. Latihan tricep yang selanjutnya adalah menggunakan rope ataupun tali. Untuk sasaran sama, tapi ini kontraksinya lebih mengena, lebih detail lagi. Contohnya seperti ini. Posisi sama, kemudian tangan sama, sikut dikunci di samping kiri kanan badan. Pada saat kontraksi, rope atau tarik, dorong ke bawah, ngikutin arahnya tali. Tarik, tarik napas, dorong, buang napas. Ya, dilaksanakan secara kontinu seperti itu, repetisi sama, kemudian beban maksimal, repetisi minimal 6. Dilaksanakan sebanyak 3 set, cukup. Masih program latihan otot tangan. Di sini kita menggunakan alat seated dip. Sasaran adalah masih otot tricep bagian samping. Teknik pelaksanaan sangat mudah, kita tinggal duduk di bangku pada alat, kemudian pinggul menempel ke belakang untuk mengunci posisi. Pada saat kontraksi, tangan naik, rileks pelan. Pada saat dorong, buang napas, tekan otot tricep ke bawah, tahan 2 detik, tarik napas, dorong, buang. Sasaran betul-betul full fokus di otot tricep. Program latihan tricep yang selanjutnya adalah menggunakan dumbbell. Teknik yang dilaksanakan namanya adalah overhead tricep atau biasa dibilang skull cruiser. Teknik pelaksanaan peragakan seperti ini. Kedua tangan mencengkram dumbbell membentuk persilangan. Posisi badan tegak, kaki bisa naik. Teknik ini bisa dilaksanakan duduk maupun berdiri, tapi untuk keamanan kita laksanakan duduk. Sikut dikunci di samping kiri kanan badan.
Persiapan pada saat kontraksi, dorong, buang napas, dorong, lurus, turun maksimal sampai ke bawah, cukup, tetap dikunci, dorong, lurus, cukup. Ya, dilaksanakan secara kontinu, repetisi sama, kemudian set juga sama, 3 set, kemudian pada saat beban terberat minimal repetisi adalah 6 repetisi. Kita masih melakukan program latihan arm ataupun tangan. Yang akan kita latih di sini adalah bagian otot bicep ataupun program bicep. Alat yang kita gunakan adalah arm curl. Tekniknya seperti ini. Pegang kedua sisi kiri kanan bar. Posisi duduk agak mundur ke belakang, kemudian kaki sebagai kuda-kuda dikunci. Pada saat kontraksi tarik, buang napas. Yang menarik adalah otot bicep. Rasakan betul-betul. Kepala bisa agak sedikit nunduk untuk pergerakan maksimal. Turun. Pada saat turun, tangan ditahan sedikit, tidak sampai lurus. Tarik. Buang napas. Yang menarik sama otot bicep. Sekali lagi. Turun. Tarik napas. Buang. Ya, dilaksanakan repetisi pada saat beban ringan sampai maksimal. Kemudian untuk set sama 3 atau lebih. Cukup. Ya, rekan-rekan, masih program latihan otot bicep ataupun membentuk otot bicep. Alat yang digunakan adalah barbell curl yang menggunakan IZ bar. IZ bar ini bentuknya melengkung ataupun membentuk sudut segitiga. Untuk perkenaan otot bicepnya juga berbeda. Tekniknya seperti ini. Pada saat kontraksi tarik, yang menarik adalah otot bicep. Turun, kunci, tahan sedikit, naik, buang napas, turun, tarik, cukup. Ya, untuk latihan otot bicep yang selanjutnya di sini kita menggunakan dumbbell, namanya dumbbell curl. Posisi duduk di bangku ataupun alat ini, kemudian posisi menyender ke belakang, pinggang dikunci, kaki berada di stang bawah sebagai tumpuan. Posisi lengan tergantung lemas di kiri kanan badan, memegang dumbbell. Pada saat kontraksi, angkat. Yang menarik adalah otot bicep. Turun, tarik napas, naik, buang napas, turun, tarik, naik, buang, turun. Latihan dumbbell ini juga bisa kita variasikan, merubah posisi yang dinamakan hammer curl. Posisinya membentuk seperti palu. Sasaran adalah sudut yang berbeda sehingga otot bicep lebih terbentuk ke dalam, lebih detail dan tebal. Contohnya seperti ini. Tarik napas, naik, yang mengangkat adalah bicep. Tarik nafas, buang, tarik, buang. Itu untuk variasi ataupun teknik dari latihan otot bicep menggunakan dumbbell. Untuk repetisi sama, kemudian set juga dilaksanakan seperti teknik-teknik latihan yang lainnya. Ya, rekan-rekan prajurit, selanjutnya kita akan melaksanakan latihan program otot abs atau perut. Alat yang digunakan adalah alat abdominal, tekniknya sangat mudah. Kedua kaki dikaitkan pada jok bagian bawah, kemudian tangan berada di depan badan mencengkram alat yang ada di abdominal ini. Pada saat kontraksi, tarik, tekan ke dalam. Ya, tarik napas, dorong, tekan. Yang menekan adalah otot perut atas. Tekan. Dilaksanakan repetisi untuk latihan abs ini semaksimal mungkin, kemudian setnya juga silakan bisa 5 atau 6 set lebih untuk lebih melatih otot perut supaya lebih detail dan lebih cepat lagi. Terima kasih. Nah, berikutnya untuk latihan pembentukan otot perut di sini menggunakan adjustable bench yang turun ataupun bench bangku untuk sit up. Teknik pelaksanaan seperti ini. Ini dinamakan dalam latihan atau teknik fitness adalah crunch, bukan sit up ya. Jadi kontraksinya lebih maksimal. Kedua kaki dikaitkan pada bench, kemudian tangan bersilangan di depan dada mengunci seperti mencekik leher. Pada saat kontraksi naik, angkat, ya seperti ini. Turun, punggung tidak menyentuh. Naik, buang napas, turun, punggung tidak menyentuh. Ya, dilaksanakan demikian, kontraksi betul-betul pada otot perut. Hal yang perlu diingat, pada saat kontraksi punggung tidak menyentuh, naik juga tidak terlalu
menyentuh ke lutut, cukup. Beda dengan teknik sit up pada umumnya. Untuk latihan otot abs ataupun perut selanjutnya adalah yang akan kita latih adalah otot perut bagian bawah. Tekniknya masih menggunakan alat ataupun adjustable bench ini. Teknik pemegangan, kedua tangan memegang stang yang berada di bench. Kemudian posisi terlentang lurus pada saat kontraksi persiapan. Kaki diangkat sedikit. Naik, lurus, turun, kaki tidak menyentuh bench. Angkat, buang napas, turun, tarik napas, naik, lurus. Dilaksanakan repetisi semaksimal mungkin. Untuk set juga tidak terbatas kalau untuk latihan perut, cukup.